Shalom jemaat Tuhan, kita akan memulai ibadah kita hari ini. Sebelumnya mari kita siapkan hati kita untuk Tuhan. Kita percaya bahwa setiap ibadah yang kita lakukan gak pernah sia-sia untuk Tuhan. Kita mau angkat satu pujian untuk Tuhan dengan sukacita. Kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang benar. Selanjutnya kita akan masuk dalam firman Tuhan. Mari kita angkat satu pujian.
Puji Tuhan saudara, kembali kita bisa mendengar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan belajar untuk melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus luar biasa dalam kehidupan kita. Pada hari ini saya akan mengajak saudara melihat kebenaran firman Tuhan. Saya berikan judul yaitu Karunia Roh Kudus. Saudara jangan lupa hari ini kita akan ibadah kita disertai dengan perjamuan kudus. Puji Tuhan saudara, kita akan melihat bersama-sama di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11. Di sini saya akan bacakan. Mari kita ikuti pembacaan firman Tuhan ini dengan baik supaya saudara kita semua bisa menerima kebenarannya. 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan, kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk
menyembuhkan, kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh, kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Ayat yang ke-11, tetapi semua ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama. Ia memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Puji Tuhan saudara, kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10, di situ kita menemukan ada 9 karunia roh. Nah, 9 karunia roh ini diberikan oleh Tuhan untuk kita, menopang pelayanan kita, untuk membangun gereja, untuk kepentingan bersama, supaya nama Tuhan dipuji, supaya orang-orang dapat atau banyak akan mengenal siapakah Yesus ini. Lalu apa yang harus kita lakukan supaya kita dapat menerima karunia roh ini? Saudara, Alkitab tidak mencatat satu syarat pun yang harus kita lakukan, yang harus kita kerjakan supaya kita memperoleh karunia ini. Tetapi Alkitab mencatat, firman Tuhan katakan di dalam ayat yang ke-11 dari 1 Korintus pasal yang ke-12, bahwa Roh Kuduslah yang memberikan kepada tiap-tiap orang sesuai dengan kehendak Roh itu sendiri, dan Tuhan memberikan kita secara khusus. Nah saudara, kalau demikian berarti karunia Roh Kudus ini diberikan oleh Roh Kudus kepada kita secara cuma-cuma. Saudara, berarti kalau Tuhan memberikan kita karunia dengan cuma-cuma, berarti karunia ini tidak bisa kita pilih-pilih. Mungkin saudara berpikir, atau saya berpikir, Tuhan, saya maunya karunia yang ini, saya maunya karunia yang ini, kita minta karunia yang ini, karunia yang ini. Tetapi firman Tuhan katakan, Roh Kuduslah yang menentukan karunia yang akan diberikan kepada kita. Karunia ini tidak bisa ditukar, tidak bisa juga dipinjamkan. Oh, saya mau keluar pelayanan, keluar kota, pinjam dong karuniamu. Enggak seperti itu. Dan ingat juga bahwa karunia Roh Kudus bukan untuk diperjualbelikan, karena diberikan oleh Roh Kudus kepada kita dengan cuma-cuma. Saudara, saya mengajak saudara melihat di dalam Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-6. Matius pasal yang ke-10 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8, firman Tuhan, pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu sudah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Satu hari saudara, Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya untuk pergi memberitakan tentang kerajaan Allah. Saudara, berarti mereka harus pergi memberitakan Injil. Ada berita apa dalam Injil itu yang harus mereka sampaikan kepada orang-orang yang mereka temui, saudara? Di dalam Injil itu ada berita tentang kasih Tuhan. Di dalam Injil itu ada berita tentang keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Di dalam Injil itu ada berita tentang pengampunan dosa. Di dalam Injil itu juga ada seruan untuk mengajak orang-orang bertobat dan menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus. Nah saudara, di dalam ayat ke-8 di sini dikatakan, Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang yang mati, tahirkanlah orang yang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah menerimanya dengan cuma-cuma, oleh sebab itu berikanlah dengan cuma-cuma. Saudara, kalau kita melihat Tuhan Yesus berpesan kepada murid-muridnya supaya mereka memberikan dengan cuma-cuma. Buat kita sekarang saudara, kita sudah menerima pelayanan daripada Tuhan dengan cuma-cuma, disertai dengan karunia Roh Kudus. Mari kita juga akan melayani Tuhan, memberi pelayanan kita bagi sesama kita dengan cuma-cuma. Artinya tidak ada pamrih, tidak ada motivasi di sana, saudara. Dan juga harus dilakukan bukan dengan terpaksa atau dipaksa, tetapi harus dilakukan dengan kerelaan hati. Puji akan nama Tuhan. Ini pesan Tuhan juga untuk kita semua, saudara. Sebagai anak-anak Tuhan,
menerima dengan cuma-cuma, mari kita membagi kepada sesama kita dalam pelayanan dengan cuma-cuma. Lalu saudara, kita melihat kapan sih karunia Roh Kudus itu bermanifestasi di dalam pelayanan kita. Kalau kita melihat daripada pengalaman Rasul Petrus, saudara, kita melihat di dalam Kisah Para Rasul, kita melihat di sini Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, ayat yang ke-6 sampai dengan ke-8. Kisah Para Rasul pasal 3 ayat ke-6 sampai dengan ayat ke-8, demikian firman Tuhan. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu, membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Saudara, kita melihat pengalaman daripada Rasul Petrus. Di sini kita belajar menjelang waktu sembahyang, Petrus dan Yohanes naik ke bait Allah. Sampai mereka di pintu gerbang bait Allah, mereka berjumpa atau melihat disuruh duduk seorang yang lumpuh sejak lahirnya. Orang ini meminta-minta, mengharapkan ada sesuatu yang akan diberikan oleh Petrus kepada dirinya. Lalu Petrus tahu apa yang menjadi harapan orang ini. Petrus katakan kepada orang lumpuh ini, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunya itu akan kuberikan kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret, berjalanlah. Saudara, setelah itu Petrus memegang tangan kanan orang lumpuh ini, lalu membantu dia untuk berdiri. Apa yang terjadi, saudara? Waktu ini dilakukan oleh Petrus, seketika saja orang lumpuh ini merasakan kaki dan mata kakinya kuat kembali, sehingga dia bisa berdiri tanpa dibantu, tanpa ditopang, tanpa ditolong oleh orang lain. Dia bisa berdiri sendiri. Lalu dia coba berjalan, dia bisa berjalan. Lalu dia mengikuti Petrus, dia melompat-lompat sambil memuji Allah. Saudara, di sini kita melihat karunia Roh Kudus itu nyata sekali dalam pelayanan. Ketika kita mau bergerak, mau bertindak dalam pelayanan, disertai dengan iman, disertai dengan penundukan akan kuasa Roh Kudus, artinya mau dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara, di sini kita lihat, saudara, bahwa orang lumpuh ini akhirnya, saudara, mengalami mujizat Tuhan, mengalami kuasa Tuhan di bawah pelayanan daripada Petrus. Dia melompat-lompat sambil memuji Allah. Sekali lagi, memuji Allah. Inilah Tuhan, inilah saudara yang Tuhan mau. Tuhan memberikan kita pelayanan disertai dengan karunia supaya ada orang-orang mengalami kuasa Tuhan dan akhirnya memuji Allah. Bukan memuji pendeta, bukan memuji hamba Tuhan, bukan memuji orang-orang yang melayani, tetapi memuji Allah. Sudah pasti menghormati, menghargai hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Ini yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, karunia Roh Kudus, kalau kita melihat di sini, saudara, bermanifestasi ketika anak-anak Tuhan mau bergerak, mau bertindak dengan iman, mau dipimpin oleh Roh Kudus itu sendiri. Bukan suka-suka kita melayani, tetapi suka-sukanya Tuhan. Kapan itu waktunya? Terserah Tuhan. Yang penting kita bersiap, kita berserah, dan mau dipakai oleh Tuhan. Dampak daripada pelayanan disertai dengan karunia Roh Kudus adalah orang-orang akan memuji nama Allah. Saudara, setelah kejadian ini, orang-orang yang ada di bait Allah itu, orang-orang Yahudi yang akan sembahyang, mereka menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana orang lumpuh yang selalu mereka lihat yang duduk di pintu gerbang bait Allah ini selama ini, sekarang kok bisa berjalan, sekarang kok bisa berdiri, sekarang kok bisa melompat-lompat dan sambil memuji Tuhan. Mereka berpikir bahwa Petruslah yang melakukan itu. Akhirnya orang-orang yang melihat, menyaksikan kejadian ini, mereka mengerumuni Petrus dan Yohanes karena mereka menganggap bahwa Petruslah yang memiliki kuasa itu dan dia menyembuhkan orang yang lumpuh ini.
Lalu Petrus dengan segala kerendahan hatinya di hadapan Tuhan, dengan rasa hormatnya kepada Tuhan, dengan jelas dia mengatakan kepada orang-orang ini, yaitu orang-orang yang menyaksikan kejadian ini tidak lain adalah orang-orang Yahudi. Ya, Petrus dengan jujur mengatakan dalam pimpinan Roh Kudus, Petrus katakan, saudara, yang menyembuhkan orang lumpuh ini bukan aku, tetapi Yesus yang engkau tolak, Yesus yang kalian salibkan, Yesus yang kalian bunuh. Dialah yang menyembuhkan orang ini melalui Roh-Nya yang bekerja dalam pelayananku. Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati, Yesus yang sudah naik ke surga, yang saat ini duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Yesus inilah yang mengadakan mujizat sehingga orang ini sembuh. Di samping itu juga perlu engkau ketahui, saudara, kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-16, Petrus katakan kepada mereka, dalam ayat yang ke-16 daripada Kisah Para Rasul pasal 3 ini mengatakan seperti ini. Dan karena kepercayaannya dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Saudara, Petrus juga menjelaskan, orang ini sembuh karena dia percaya, karena dia memiliki keyakinan, kepercayaan atau iman kepada Yesus yang mati di atas kayu salib itu. Akhirnya dia mengalami mujizat kesembuhan ini. Puji akan nama Tuhan, saudara. Kalau kita melihat di sini, karunia yang nyata dalam pelayanan Petrus ini dipakai oleh Petrus sebagai satu kesempatan untuk memperkenalkan nama Yesus lebih jauh lagi, lebih dalam lagi. Yang tadinya kepada orang-orang yang membenci Yesus, kepada orang yang membunuh, yang menyalibkan Yesus, disinilah Petrus menjelaskan dan memperkenalkan lebih dalam lagi siapakah Yesus. Saudara, di sini kita melihat waktu Tuhan memberikan kita pelayanan, apalagi disertai dengan karunia, kita juga harus, saudara, memperkenalkan nama Yesus kepada orang-orang mungkin saja tadinya mereka membenci kita anak-anak Tuhan karena mengiring Tuhan atau menolak Yesus. Tapi bagaimanapun juga, saudara, kalau sampai karunia Allah nyata dalam pelayanan kita, berarti ada maksud dan tujuan Tuhan supaya kita memperkenalkan nama Yesus kepada orang-orang yang melihat, yang menyaksikan karunia itu bekerja dalam pelayanan kita. Saudara, mungkin kepada keluarga yang terdekatnya kita katakan, kita perkenalkan nama Yesus, yang pasti di situ pasti ada Roh Kudus terlibat di dalamnya. Harapan kita, harapan Tuhan supaya orang-orang yang mengenal Yesus dan akhirnya bertobat. Puji akan nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan melengkapi kita dengan karunia-karunia Roh yang Tuhan berikan kepada kita di dalam pelayan untuk mendukung pelayanan kita. Tetapi ingat, saudara, Rasul Paulus, dia adalah seorang rasul yang penuh dengan karunia Allah, melayani dengan karunia-karunia yang Tuhan berikan kepadanya. Satu hari dia katakan di dalam 2 Korintus, kita melihat di sini, saudara, di dalam 2 Korintus pasal 13 ayat 2 dan ayat yang ketiga, Rasul Paulus katakan, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ayat yang ketiga, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan atas karunia yang Tuhan berikan kepada kita untuk melengkapi pelayanan kita. Tetapi kita nggak boleh berbangga atau membanggakan diri kita karena Tuhan memberikan kita karunia. Ingat, Rasul Paulus sendiri mengatakan, sekalipun aku memiliki karunia untuk bernubuat, mengetahui segala rahasia, memiliki karunia iman yang sempurna yang dapat memindahkan gunung, tetapi jikalau aku tidak mempunyai kasih, maka itu sama sekali tidak berguna. Rasul Paulus juga katakan, sekalipun aku membagi-bagi apa yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi kalau aku tidak mempunyai kasih, itu tidak ada faedahnya sama sekali. Saudara, kita bersyukur untuk karunia, tapi jangan membanggakan diri oleh karena karunia itu.
Ingat saudara, kita harus melayani didasari dengan kasih. Kalau tidak dasarnya kasih, saudara, tidak akan bermanfaat, tidak akan berfaedah, tidak akan menjadi berkat buat diri kita sendiri dan juga buat orang yang kita layani. Oleh sebab itu saudara, mari kita akan terus melayani Tuhan didasari oleh kasih, bersyukur, berterima kasih untuk semua karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara, kasih ini adalah luar biasa karena Tuhan Yesus sendiri juga mengasihi kita melalui kematiannya di atas kayu salib. Yang saat ini melalui perjamuan kudus ini saudara, kita diingatkan oleh Roh Kudus tentang kasih Tuhan. Setelah kita mendengar firman Tuhan tentang karunia Roh Kudus, bahwa karunia itu diberikan oleh Tuhan, kita terima dengan cuma-cuma, kita harus pergunakan, kita harus bertindak biar nama Tuhan dipuji, biar orang mengenal Tuhan, dan lakukan itu harus didasari dengan kasih, supaya kita tetap dapat melakukan, melayani dengan rendah hati. Sekarang saudara, kita akan berdoa bersama-sama. Setelah itu kita akan mengambil perjamuan kudus. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Meteraikan firman-Mu ini dalam kuasa Roh-Mu. Kami terima kebenaran firman Tuhan. Kuatkan iman kami. Kiranya Tuhan menerangi hati pikiran kami, kehidupan kami melalui firman Allah, supaya waktu kami melayani, pelayanan kami sesuai dengan kehendak Allah, dan pelayanan kami diberkati, orang yang kami layani diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara, kita akan ambil roti yang saudara sudah siapkan. Ambil roti dan peganglah di tangan kananmu. Mari kita bersyukur kepada Tuhan buat kasih Tuhan, buat pengorbanannya, bersyukur buat tugas, tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita. Biarkan Roh Kudus akan terus memimpin kita. Demikian juga saudara, saat ini saudara diingatkan dan saya diingatkan oleh Tuhan melalui perjamuan kudus ini, bahwa kasih Tuhan begitu indah, begitu luar biasa, dan kasih ini tidak dapat kita temukan dimanapun di dunia ini kecuali dalam nama Yesus. Kita bersyukur untuk ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kalau saat ini kami boleh kembali mengambil perjamuan kudus setelah kami mendengarkan firman Allah. Biarlah apapun yang kami lakukan, kami dasari dengan kasih Tuhan. Waktu kami mengambil perjamuan kudus, kami diingatkan oleh kasih Tuhan, oleh pengorbanan Tuhan, karena kematian Tuhan di atas kayu saliblah ya Tuhan membuat kami boleh mengalami keselamatan daripada Tuhan. Bilur Yesus menyembuhkan kami. Bilur Yesus memberikan kami kesehatan yang sempurna. Oleh sebab itu Tuhan, kami bersyukur dan kami terima berkat Tuhan, dan kami terima kesembuhan, kesehatan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita makan bersama-sama. Saudara, kita pegang air anggur di tangan kanan kita. Mari kembali kita bersyukur kepada Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Perjamuan kudus ini mengingatkan kepada kami darah Yesus yang tertumpah di atas kayu salib. Darah inilah menguduskan kami. Darah inilah yang menebus kami. Darah inilah yang menyelamatkan kami. Tuhan, kami bersyukur. Kami terima darah Yesus yang dilambangkan oleh air anggur ini, oleh karena Engkau mengajarkan kepada kami dan kami mengikuti teladan Tuhan. Kami terima ini sebagai ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita minum bersama-sama. Terima kasih Tuhan buat berkat melalui perjamuan kudus ini, kesehatan, kekuatan, pengudusan daripada Allah, dan kami menjadi anak-anak Tuhan yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Kami bersyukur untuk semua ini. Kami akan berjalan bersama Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah
Mari saudara, kita akan akhiri ibadah kita, ibadah yang sudah dipimpin oleh Tuhan. Tuhanlah menyempurnakan ibadah kita. Mari angkat kedua tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan. Mari saudara, kita naikkan doa kita dan terima berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, Kau sudah menolong memimpin ibadah kami. Dan sekarang Tuhan, kami siap diberkati oleh Tuhan. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya kasih karunia daripada Tuhan, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus akan menyertai kehidupan saudara, dan Roh Kudus akan terus memimpin hidup saudara untuk melayani Tuhan, melayani sesama dengan kasih. Oleh karena Tuhan baik, Tuhan selalu menyertai kita. Ucapan syukur dan terima kasih kita pulangkan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kita terima berkat Tuhan. Haleluya. Amin.